Selamat berjumpa kembali para murid dalam pembelajaran fisika, yaitu pokok bahasan gaya gravitasi. Pada pokok bahasan ini kita akan melanjutkan tentang konsep gaya gravitasi dan medan gravitasi terkait dengan penerapannya, yaitu bagaimana benda-benda ruang angkasa, terlebih adalah satelit, dapat bergerak di sekitar bumi dan dapat memberikan layanan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia di bumi, terlebih terkait dengan dunia telekomunikasi. Bagaimanakah mereka itu dapat bergerak di luar angkasa dan tidak jatuh ke bumi? Mari kita simak bagaimana cara kerja dari satelit-satelit tersebut. Satelit merupakan benda luar angkasa yang mana benda ini bergerak mengelilingi bumi atau mengorbit bumi. Biasanya ini kita sebut sebagai satelit buatan. Tetapi ada juga benda yang mengelilingi bumi yang tidak dibuat oleh manusia tetapi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu misalnya adalah bulan. Bulan merupakan satelit tunggal miliknya bumi yang mana bulan ini pun juga mengelilingi bumi dalam waktu kurang lebih 30 hari untuk setiap waktu satu putarannya. Dalam konteks yang lebih luas, bumi juga sebagai anggota tata surya bergerak mengelilingi matahari. Bagaimanakah sistem-sistem ini dapat terjadi? Semuanya ternyata terkait dengan gaya gravitasi. Untuk mengetahui bagaimana satelit dapat mengorbit di sekitar bumi tanpa jatuh, maka kita bisa melihat menggunakan simulasi bagaimana sebuah benda yang ditembakkan oleh meriam ini, maka nanti mortir ini dapat meluncur dengan kondisi-kondisi tertentu terkait berapa besar meriam ini menembakkan mortir tersebut. Misalnya mortir ini akan ditembakkan oleh meriam dengan kecepatan 1 km per sekon. Maka kalau kita tembakkan, dia akan membentuk lintasan parabola dan dia akan jatuh ke bumi. Bagaimana jika kita tembakkan dengan kecepatan 2 km per sekon? Jatuh ke bumi tetapi jangkauannya menjadi lebih jauh. Kalau kita tambahkan lagi, akan semakin jauh. Bahkan ini dapat dikatakan antar benua. Kita tambahkan lagi, semakin jauh. Dan seterusnya. Sehingga semakin besar kita menembakkan, jangkauannya pun juga semakin jauh hingga akhirnya suatu saat mortir itu dapat bergerak melingkar tanpa harus jatuh ke permukaan bumi. Dan inilah yang terjadi dengan nama peristiwa benda bergerak mengelilingi bumi, yaitu pada orbit tertentu. Kecepatan minimal yang harus terpenuhi adalah sekitar 7,9 km per sekon. Dalam waktu 1 sekon, minimal menempuh jarak jauh 7,9 km. Kurang lebih ya kalau dari Jember SMAK sampai ke terminal Tawang Alun itu dalam waktu 1 detik. Maka benda itu dapat mengorbit pada lintasan di permukaan bumi. Berdasarkan simulasi tadi, kita mengetahui bahwa gaya gravitasi akan mempengaruhi bentuk lintasan. Kalau kecepatannya kecil, maka dia akan berbentuk lintasan parabola. Semakin besar kecepatannya, maka suatu saat dicapai kecepatan yang mana benda itu dapat bergerak melingkar dengan jarak tertentu atau sebagai istilahnya adalah orbit. Maka pada saat dia sudah bergerak dengan orbit tertentu,
benda tersebut sedang melakukan gerak melingkar beraturan. Jadi ketika benda bergerak pada orbitnya mengelilingi bumi, maka kecepatan benda itu adalah konstan. Misalnya kita memiliki benda, ini akan kita usahakan sedemikian rupa supaya dia dapat mengorbit di permukaan bumi dengan jarak atau lintasan yang berwarna merah ini pada jarak tertentu dari pusat bumi. Maka ketika benda itu mengorbit atau sedang bergerak melingkar, konsep benda bergerak melingkar kita gunakan, bahwa pada saat benda itu memiliki massa M dan bumi punya massa M besar, kedua benda ini melakukan gaya gravitasi. Benda ditarik oleh bumi dan bumi pun juga memberikan gaya aksinya yang kita kenal dengan nama gaya gravitasi. Gaya beratnya sebagai nilai W, yang mana W adalah sama dengan gaya F karena keduanya ada gaya tarik-menarik. Gaya beratnya M kalikan G dan gaya gravitasinya adalah G kalikan M kecil per R kuadrat sebagai konsep gaya gravitasi. Keduanya memiliki nilai yang sama. Maka pada saat benda ini sedang mengorbit, dia punya kecepatan V. Besar kecepatan V tadi, misalnya pada simulasi awal ada 7,2 ya tadi. Tapi untuk ini berapakah nilai V-nya kita tentukan dengan simbol V. Pada saat benda ini sedang bergerak melingkar, konsep benda bergerak melingkar adalah ada gaya yang menuju ke pusat lingkaran, yaitu gaya F tadi atau gaya W tadi. Gm kali M per R kuadrat atau sama dengan M kalikan G merupakan gaya yang tadi yang menuju ke pusat bumi. Karena bendanya bergerak melingkar, maka gaya menuju ke pusat bumi itu merupakan gaya sentripetal yang dimiliki oleh benda yang sedang mengorbit. Rumusan gaya sentripetalnya adalah sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Dalam hal ini hanya ada satu gaya yang menuju ke pusat lintasan, maka gaya yang menuju ke pusat ini merupakan gaya sentripetal. Maka rumusan dari nilai Gm kalikan M per R kuadrat bisa kita substitusikan sebagai resultan gaya sentripetalnya. Sehingga kita akan mendapatkan besar-besaran yang sama bisa kita eliminasi, yaitu M kecil dengan M kecil dan R kuadrat dengan R, maka akan tersisa 1R saja. Dari sini besarnya kecepatan V-nya adalah akar dari Gm besar per R, dengan M besar adalah massa bumi. Artinya ketika kita ingin mengorbitkan suatu benda terhadap bumi, maka nilai kecepatan minimalnya ditentukan oleh nilai dari akar G kalikan M per R. Ditentukan oleh massa bumi dan berapa jauh kita akan menempatkan benda itu terhadap pusat bumi. Inilah besar nilai kecepatan untuk membuat benda dapat mengorbit pada permukaan bumi. Sehingga kalau misalnya kita itu memiliki beberapa benda yang kita letakkan pada jarak tertentu dari pusat bumi, maka hubungan kecepatan terhadap posisi masing-masing V1, V2 terhadap jaraknya R1 dan pada jaraknya R2 berdasarkan rumus V sama dengan akar Gm per R, kita bisa mengetahui bahwa jika nilai R-nya itu semakin kecil, nilai R-nya semakin kecil, maka mendapatkan nilai V-nya akan semakin besar. Sehingga semakin dekat dengan bumi, kecepatan orbit harus dibuat semakin besar supaya benda itu tidak jatuh ke permukaan bumi. Sebagai contoh misalnya akan diorbitkan satelit yang berada pada jarak 36.000 km di atas permukaan bumi. Jadi jarak antara satelit ke permukaan bumi ini adalah
36.000 km. Dengan komponen massa bumi adalah 5,9 kali 10 pangkat 24 dan jari-jari bumi adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Dengan memasukkan data-data ini, maka kita bisa menentukan bahwa nilai dari V adalah G kalikan M per R ditambah H. Komponen R tambah H ini adalah nilai dari R kecil, bahwa R kecil itu adalah jarak satelit terhadap pusat bumi. Sehingga kalau kita lihat jarak satelit ke pusat bumi tersusun atas besaran R bumi dan H ketinggian satelit. Oleh sebab itu, jarak R kecil yaitu dari pusat sampai ke satelit terdiri atas R ditambah dengan H. Ada di sini. Maka kalau kita hitung dengan mensubstitusikan nilai-nilainya, tetapan gravitasi umum 6,6 kali 10⁻11, massa bumi M besar 5,9 kali 10⁻24, kemudian jari-jari bumi 6,4 kali 10⁻6, dan jarak ketinggiannya tadi adalah 36 km, artinya adalah 3,6 kali 10⁻6. Menghasilkan besar kecepatannya adalah 3,03 km per sekon. Sehingga dengan pada posisi di ketinggian 36.000 km, itu kalau kita jadikan kesatuan meter, jadi kita menghitungnya harus menggunakan satuan SI semua, maka jarak itu setara dengan 3,6 kali 10⁻7 meter. Maka kecepatannya orbit itu menjadi 3,03 km per sekon. Berikutnya, bagaimana jika ada satelit yang akan kita pindahkan lintasannya? Misalnya ada satelit mula-mula dia punya kecepatan 3000 meter per sekon, kemudian kecepatan itu kita ubah menjadi 6000 meter per sekon. Apa yang terjadi dengan jarak satelit itu terhadap permukaan bumi? Dengan menggunakan besar kecepatan V sama dengan akar dari Gm per R, maka kita dapat membandingkan bagaimana nilai V pertama terhadap nilai V2 untuk mendapatkan nilai dari R pertama terhadap nilai R yang kedua. Kalau kita bandingkan, maka V1 per V2 dengan rumus tersebut, maka komponen yang sama G dan G besar, M dan M besar kita eliminasikan. Untuk nilai akarnya bisa kita kuadratkan. Maka ruas kiri menjadi V1 per V2 kuadrat, sedangkan ruas kanan menjadi kebalikan. Jadi 1/R1 dibagi 1/R2 adalah R2 per R1. Nilai V1 per V2 adalah 3000 per 6000, yaitu setengah, dan kita kuadratkan. Maka kita dapatkan bahwa nilai dari R2-nya sama dengan 4 kali dari R1. Oh maaf, maksudnya bahwa nilai dari R2-nya adalah 1/4 dari R1. Sehingga posisi satelit itu ketika memiliki kecepatan 6000 meter per sekon, dia berada pada jarak 1/4 dari keadaan mula-mula. Dengan kata lain, satelit ini berada posisi lebih dekat dibandingkan dari posisi awalnya. Ilmuwan yang terkait dengan konsep gaya gravitasi ini adalah membicarakan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler adalah hukum yang menentukan bagaimana konsep-konsep dari gerak-gerak benda di luar angkasa memiliki orbit-orbit tertentu. Kepler menyatakan dalam ketiga hukumnya, yaitu hukum pertama tentang bentuk orbit atau lintasan suatu planet, yang kedua tentang luas daerah pada saat benda tersebut bergerak melingkar, dan yang ketiga hubungan antara jarak planet terhadap waktu revolusi atau periode gerak mengelilinginya. Hukum Kepler memberikan penjelasan bahwa orbit lintasan suatu planet adalah berbentuk elips. Jadi bukan berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Karena berbentuk elips, maka ada posisi
planet itu berada pada posisi dekat dan juga pada posisi yang terjauh. Akan tetapi, meskipun dalam kondisi itu bahwa dalam waktu yang sama, luas daerah yang dilewatinya atau disapu itu memiliki nilai yang sama. Jadi warna-warna yang mewakili ruang-ruang ini merupakan warna-warna di mana benda itu bergerak dalam waktu yang tetap. Artinya apa? Ketika benda itu berada pada posisi yang lebih dekat terhadap pusat lintasannya, maka dia akan bergerak lebih cepat. Sedangkan ketika berada pada jarak yang terjauh, maka dia akan bergerak lebih lambat. Oleh sebab itu, nilai dari periode putaran terhadap jaraknya ditentukan oleh hukum yang ketiga, yaitu T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh suatu benda terhadap titik pusat orbitnya mengakibatkan lama waktu periodenya semakin besar. Karena posisi benda tadi itu memiliki tempat terjauh dan tempat terdekat, maka titik-titik pada posisi planet terjauh bernama titik aphelion. Sedangkan untuk pada posisi terdekat adalah namanya perihelion. Akibatnya, bumi yang bergerak mengelilingi matahari itu akan mengalami kondisi-kondisi kemiringan sebagai berikut. Jadi bumi itu ketika berputar pada sumbunya, dia tidak tepat pada sumbu buminya, tapi sumbunya itu memiliki sumbu kemiringan. Dampaknya adalah pada bulan-bulan tertentu, pada kutub-kutub tertentu itu memiliki waktu malam dan waktu siang yang lebih besar. Misalnya, pada kondisi berada di perihelion, di titik terdekat, maka kutub bagian utara itu lebih lama mendapatkan kondisi gelap, kondisi malamnya. Sehingga di sini mungkin siang hari hanya terjadi beberapa jam saja. Selebihnya adalah malam hari. Dan berkebalikan ketika terjadi pada kondisi aphelionnya. Siangnya menjadi lebih lama dibandingkan pada malam harinya. Sebagai contoh adalah bagaimana satelit-satelit yang kita orbitkan itu memiliki waktu yang berbeda adalah sebagai berikut. Satelit XR1 mengelilingi bumi seperti gambar. Nah, ini satelit Telkom 1, ini satelit XR1. Telkom 1 yang ada di sebelah kiri itu memiliki periode 24 jam. Dengan jarak dari pusat bumi adalah R. Sedangkan XR1 dari pusat bumi dia punya jarak sejauh 2R. Nah, dengan kondisi ini maka berapakah periode yang akan ditempuh oleh XR1? Maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan perbandingan. Bahwa pada perbandingan hukum ketiga Kepler menyatakan perbandingan periode kuadrat sama dengan perbandingan jarak pangkat 3. Kita anggap Telkom 1 sebagai indeks 1 dan XR merupakan indeks 2. Ketika kita substitusikan, kita dapatkan periodenya 24 per periode T2 sama dengan R1 sama dengan R dan R2 jaraknya merupakan 2R. Ketika ini kemudian kita selesaikan, kita dapatkan setengah pangkat 3 adalah 1/8, sehingga tinggal kita kalikan silang untuk kita dapatkan nilai akar dari T2 adalah 48 akar 2 jam. Sehingga satelit XR1 ini akan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan satelit Telkom 1, karena memang jaraknya XR1 lebih jauh. Bagaimana jika untuk satelit-satelit yang ada di bumi? Misalnya satelit SpaceX yang baru saja diluncurkan itu berada di orbit yang rendah. Yaitu waktu untuk mengelilingi bumi itu hanya butuh waktu 90 menit. Satelit SpaceX itu ada satelit yang akan digunakan untuk akses internet cepat. Sehingga satelit ini memang dipasang
pada ketinggian yang tidak terlalu besar supaya sinyalnya dapat terkirim dengan cepat ke bumi. Sedangkan satelit Amazon itu memiliki periode 6 jam. Nah, bagaimanakah jarak antara posisi SpaceX terhadap Amazon terhadap pusat bumi ketika kita mengetahui periode waktunya? Dengan menggunakan hitungan ini bahwa T1 per T2 90 menit dinyatakan dalam satuan jam adalah 3 per 2 jam dibanding dengan waktu untuk periode Amazon adalah 12 jam. Jadi ada perubahan ya, waktu periodenya Amazon ternyata 12 jam, sehingga kalau kita masukkan dalam bentuk persamaannya kita dapatkan 3 per 2 per 24, sehingga 3 per 24 ada 1/8, sisi kiri kuadrat, sisi kanan pangkat 3. Dengan menggunakan metode matematika bahwa 1/8 kuadrat adalah 1/64, kita dapatkan perbandingan antara RS Space dengan RA Amazon ada 1/4. Ini menunjukkan bahwa satelit Amazon berada posisi lebih jauh dibandingkan satelit SpaceX. Konsep tentang posisi orbit LEO atau Low Earth Orbit atau EO dibedakan menjadi 3 kelompok. Jadi orbit satelit itu di bumi ada 3 kelompok. Ada kelompok LEO, ada kelompok MEO, dan ada kelompok GEO. Pada posisi ketinggiannya ada sebagai berikut ini. Jadi LEO itu satelit yang kita orbitkan pada posisi ketinggian antara 200 sampai 3000 km. Untuk dapat mengorbit kecepatan minimalnya atau kecepatannya adalah 27.000 km per jam. Sehingga dia dapat bergerak mengorbit dalam satu kali putaran bumi itu adalah 90 menit, 1,5 jam. Ini sangat sering digunakan sebagai satelit komunikasi. Kemudian ada medium Earth orbit, yaitu pada posisi 6.000 sampai 12.000, dan ada stasiun atau orbit yaitu geosynchronous Earth orbit pada posisi 36.800 km. Ini memiliki periode satu kali putarannya 24 jam, sama seperti periode rotasi bumi. Besar kecepatan yang dibutuhkan kira-kira ditampilkan oleh tabel berikut. Ketika pada posisi LEO kurang lebih dibutuhkan kecepatan 7,8 km per sekon. Pada posisi sekitar geosinkron ada 3,1 km per sekon. Ini adalah kisaran-kisaran kecepatan yang diperlukan. Untuk nilai perbedaan penyebutan untuk yang bawah, ingat ini satuannya km per sekon, sedangkan yang di atas satuannya masih km per jam. Sehingga kalau ingin mengubah satuan yang atas ke bawah ini, maka kilometer jadikan ke kilometer dan jamnya jadikan ke satuan sekon, sehingga harus dibagi dengan 3600 untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di bawah ini. Ini nilai pendekatannya. Satelit buatan terlebih yaitu satelit yang berada pada orbit Geosynchronous Earth Orbit atau GEO itu kisarannya berada pada ketinggian 36.000 km dengan periode orbitnya 24 jam. Artinya apa? Satelit ini akan mengelilingi bumi itu bersama-sama dengan waktu rotasi bumi. Nah, inilah bagaimana satelit-satelit tadi yang memiliki orbit LEO, kemudian MEO dan GEO itu. Ketika satelit itu berada pada orbit GEO atau GEO, maka posisi satelit itu akan selalu berada di atas suatu negara. Karena memang satelit ini akan bergerak dengan periode 24 jam, sehingga posisinya akan selalu berada di atas suatu negara tertentu. Sedangkan jika satelit ini kemudian kita turunkan ketinggiannya,
maka satelit ini akan bergerak lebih cepat. Maka dia akan dapat menyapu beberapa negara dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan untuk posisi LEO dengan nilai kecepatan sekitar 7,7 km per sekon, dia mampu melakukan periode hanya 90 menit untuk mengelilingi bumi. Sedangkan oleh sebab itu mereka dalam waktu yang sangat singkat ini mereka dapat mengitari sekian negara dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan jika kita pasangkan pada orbit yang lebih jauh, maka kecepatan satelit semakin lambat sehingga dia akan berada lebih belakang dibandingkan posisi bumi, sehingga seolah-olah satelitnya akan bergerak mundur dari negara-negara tertentu. Seperti itu. Maka orbit geosinkron atau GEO itu berada pada posisi 36.000 km dari permukaan bumi. Dan inilah yang memiliki periode 24 jam, sehingga satelit-satelit yang berada pada posisi itu biasanya ada satelit-satelit milik masing-masing negara. Sehingga dapat Anda bayangkan berapa banyak satelit yang ada di luar angkasa, yang mana satelit-satelit itu pun juga memiliki masa waktu digunakan yang terbatas. Dan pastilah ketika sudah tidak digunakan, satelit itu akan tetap berada di luar angkasa sebagai sampah luar angkasa. Demikianlah pembahasan terkait dengan gaya gravitasi dan penerapan-penerapannya di masa saat ini, yang mana satelit itu sangat bermanfaat dalam media komunikasi kita. Terlebih tentang internet, yang mana internet sudah mendunia sehingga kebutuhan satelit pun juga semakin besar. Salah satunya tahun 2020 dan 2021 ini hampir ada ratusan satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa. Tentunya ada dampak baik maupun dampak buruknya. Dapatkah Anda memberikan presentasi terkait dengan hal-hal satelit yang diorbitkan di bumi? Selamat belajar.